Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan datang dari Bapak Hendy di Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Agus untuk dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak dikenakan pajak penghasilan apabila diinvestasikan selama 3 tahun, apakah untuk investasi berupa pembelian tanah diperbolehkan? Apabila wajib pajak orang pribadi menerima dividen di bulan Desember tahun 2024, kapan paling lambat diinvestasikan? Bapak Hendy di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihit, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi menjawab pertanyaan Pak Hendy, ya kita merefer dari ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilannya di Undang-Undang Cipta Kerja ya terkait atas dividen, di mana dijelaskan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, ya, atau misalkan dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak dalam badan dalam negeri itu dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Nah, tapi ada syaratnya harus diinvestasikan atas dividen itu ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Minimal 3 tahun ya. Nah, untuk pembagian dividen ya misalkan dari perseroan terbatas dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya tentunya berdasarkan rapat umum pemegang saham ya. Nah, jadi dividen yang diterima ini itu harus semua diinvestasikan ya ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk instrumen yang mana telah ditetapkan berdasarkan ketentuan. Nah, jadi misalkan kalau dividen yang diterima ya tidak semua diinvestasikan, maka selisih dari dividen yang diterima itu dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, itu selisihnya dikenakan PPh dividen. Nah, PPh dividen ini tarifnya adalah 10% ya sifatnya final. Jadi pihak si penerima ya si yang menerima dividen ini wajib pajak orang pribadi ini dia secara mandiri dia harus menyetorkan PPh dividennya itu ya 10% itu. Nah, kalau kita lihat ketentuannya diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Nah, bagaimana untuk jangka waktu investasinya ya? Jangka waktu investasinya adalah 3 tahun. Nah, jadi saat jangka waktu investasi untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya yang menerima dividen ya itu dilakukan paling lambat kapan? Paling lambat adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Jadi misalkan kalau dividen itu diterima di tahun 2024 ya, misalkan di bulan Desember 2024, maka dividen itu paling lambat diinvestasikan ya pada instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah itu paling lambat adalah tanggal 31 Maret tahun 2025. Nah, kalau kita lihat ketentuannya di PMK 18 tahun 2021 ya yang mengatur mengenai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, ya di situ mengatur mengenai bentuk kriteria investasi yang ditentukan. Nah, salah satunya adalah investasi berupa tanah dan atau bangunan yang mana berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga apabila misalkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen di tahun 2024, ya dia menginvestasikan dalam bentuk pembelian tanah, ya itu termasuk instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang terpenting ya dia menginvestasikan itu paling singkat adalah 3 tahun sejak tahun pajak dividen itu diterima. Ya, jadi misalkan kalau dia terimanya di tahun 2024 maka paling minimal adalah 3 tahun, jadi tahun 2027. Nah, jadi investasi ini tidak dapat dialihkan ya kecuali ke dalam bentuk investasi yang mana yang sudah ditentukan. Jadi bentuk investasi itu banyak sekali ya. Jadi misalkan di tahun pertama misalkan ya diinvestasikan dalam bentuk tanah dan bangunan, misalkan tanah ya. Nah, selanjutnya misalkan di tahun yang sama atau tahun yang kedua misalkan tanah itu dijual, tapi dia mengalihkan dalam bentuk saham misalkan atau dalam bentuk investasi lain misalkan ya, misalkan reksadana, deposito dan sebagainya. Itu kalau sepanjang memang diinvestasikan ke dalam bentuk investasi yang telah ditetapkan itu tetap tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, tapi setelah melakukan investasi ya terdapat hal yang harus diperhatikan ya
pertama yaitu adalah menyampaikan laporan realisasi investasi. Nah, penyampaian itu paling lambat kapan? Nah, disampaikan paling lambat adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Ya, jadi dengan kata lain, paling lambat disampaikan adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi misalkan kalau diterima di tahun 2024, maka paling lambat di investasi itu disampaikan tanggal 31 Maret tahun 2025. Ya. Nah, penyampaian laporan itu harus dilakukan secara berkala ya sampai dengan tahun ketiga sejak dividen itu diterima. Nah, setelah melaporkan laporan realisasi investasi atas dividen yang diterima ya, jadi Pak Hendy juga harus melaporkan ke dalam SPT tahunan PPH. Nah, dilaporkannya di mana untuk dividen ini ya, untuk dividen yang dikecualikan dari objek pajak itu dilaporkan di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, dilaporkan ke penghasilan lainnya seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Hendy dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.